Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, terkhusus teruntuk mahasiswa STE Indosakti yang menempuh mata kuliah etika bisnis. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan kuliah online dengan pembahasan etika bisnis di dalam lingkup globalisasi. Sebetulnya pembahasan etika bisnis dalam lingkup atau era globalisasi ini cukup panjang. Namun alangkah baiknya apabila saya fokus kepada dasar-dasarnya. Kemudian untuk pengembangan silahkan rekan-rekan mahasiswa membeli buku referensinya yang telah kami rujuk dengan buku master referensi, yaitu buku Arianto tahun 2014 dan buku-buku yang lainnya yang sudah diminta untuk sebagai acuan. Kemudian juga dapat melalui analisis lapang di sekitar saudara mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang etika bisnis di era globalisasi ini. Baik, adapun pembahasan kita kali ini seputar dasar-dasar etika bisnis di era globalisasi mencangkup yang pertama adalah bagaimana kita melihat konsep bisnis di dalam lingkup global. Adapun kita ketahui bahwa pergerakan ekonomi dan perdagangan itu ditopang oleh tiga hal. Yang pertama adalah perdagangan barang, kedua jasa, dan ketiga adalah modal. Barang yaitu perdagangan yang melibatkan barang-barang fisik yang dapat diketahui, dapat diraba, dapat dirasakan, dan dapat dimanfaatkan. Adapun perdagangan jasa, ini tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan dan dapat dimanfaatkan. Adapun contoh perdagangan barang adalah perdagangan sembako, perdagangan elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa adalah perdagangan pelayanan, seperti pelayanan ekspor-impor, pelayanan perbankan, maupun servis pelayanan internet, dan lain sebagainya. Adapun pasar modal, menurut Arianto dibagi menjadi dua. Mohon maaf, adapun perdagangan modal, menurut Arianto dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar modal, yang terkait dengan persahaman, dan yang kedua adalah terkait dengan valuta asing. Pada awalnya, sebelum tahun 1994, negara-negara di dunia masih menjalankan pertukaran barang, jasa, dan modal ini mayoritas masyarakatnya di dalam lingkup regional, bahkan di dalam lingkup hanya nasional saja, dalam lingkup satu negara. Maka apa itu yang dimaksud dengan globalisasi? Setelah tahun 1994 dicanangkan, menurut Arianto tahun 2019, globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional atau ekonomi bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Artinya di sini antar negara, antar bangsa itu sudah hampir tiada sekat. Seluruh dunia ikut tergabung di dalam proses free trade atau perdagangan bebas, yang mana pada tahun 1994 dicanangkan ada kebijakan free trade dengan nama GATT, General Agreement on Traffic and Trade. GATT ini disepakati oleh negara-negara di dunia atau beberapa negara-negara yang mewakili pada saat itu bertemu dengan asumsi bahwa tatkala melakukan perdagangan bebas, itu perdagangan yang terbuka atau free trade ini lebih menguntungkan ke semua pihak daripada perdagangan tertutup. Dan pada saat tahun 1994 baru saja berakhir Perang Dingin di era 1991, dan juga masih terbayang dalam benak Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dunia ini saling menjajah untuk memperebutkan sumber daya alam, saling menguasai untuk memperebutkan kolonialisme, sehingga negara-negara yang lain memilih untuk free trade
yang mana free trade ini diharapkan mampu menguntungkan semua pihak secara etis, secara moral daripada penjajahan dan juga peperangan. Kemudian tahun 1995, setahun setelah GATT ini berdiri di tahun 1994, muncullah badan dunia yang mengatur tentang perdagangan, disebut World Trade Organization di bawah naungan PBB. Tugas WTO ini adalah yang utama mengambil alih tugas GATT dan juga membuat beberapa regulasi dan juga menangani komplain yang diajukan anggotanya. Sebagaimana Indonesia dahulu pernah dikomplain oleh Jepang masalah mobil Timor, dan yang terjadi adalah Indonesia kalah oleh tuntutan Jepang. Kemudian WTO juga mengawasi forum-forum perdagangan regional di bawah WTO seperti NAFTA, North American Free Trade Agreement, kemudian European Community yang sering kita ketahui sekarang adalah Uni Eropa. Lalu kemudian juga ada AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, dan juga SIJORI, Singapura, Johor, dan Riau. Di dalam perdagangan bebas ini menuntut adanya jaringan akses internet yang tinggi sekali. Dalam artian kecepatan informasi, kecepatan akses, itu dituntut oleh jaringan internet yang efektif dan efisien. Di mana dengan jaringan internet ini terbuka peluang untuk melakukan suatu bentuk-bentuk free trade tadi atau pasar global tadi. Yang pertama adalah proses manufaktur di negara lain. Proses manufaktur di negara lain atau international joint venture ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara produsen. Ya, sebagaimana produsen mobil, dia membuat mobil mungkin perakitannya di Jepang, akan tetapi banyak diimpor dari Amerika, kacanya dari Indonesia, dan seterusnya. Dan juga ada proyek bekerja sama. Jadi proyek kerjasama ini artinya bekerja sama untuk membuat proyek bersama negara-negara asing. Seperti contohnya adalah kerjasama membuat kanal, di mana kanal ini tidak hanya negara itu yang terlibat, tapi negara-negara yang sering melalui kanal tersebut itu juga ikut terlibat dalam suatu proyek bersama. Dengan hal ini, maka peluang untuk terbukanya aktivitas ekspor-impor makin terbuka. Berikutnya adalah peluang terbukanya pasar modal juga semakin terbuka. Jadi melalui jaringan akses internet dan kegiatan produksi maupun proyek bersama, ini membuka peluang ekspor-impor, pasar modal yang semakin terbuka, dan pasar uang yang juga semakin terbuka. Maka dari itu, lingkungan bisnis di dalam ekonomi global itu juga seringkali kita lihat adalah menjamurnya sejumlah pesaing baru. Kalau dahulu sebelum free trade ini ada, maka pesaing-pesaing hanya terbatas lokal saja. Namun begitu free trade ini dicanangkan di tahun 1994, kemudian ada WTO di 1995, maka saat ini banyak sekali gerai-gerai asing yang masuk di Indonesia. Sebagaimana apabila dahulu pasar-pasar kelontong banyak ditumbuhi oleh masyarakat sekitar, UMKM, namun kini pasar-pasar atau market-market yang lebih besar sudah banyak masuk ke desa-desa. Itu salah satu efek globalisasi. Berikutnya yang kedua adalah tekanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Adapun saat ini apabila kita membuat sebuah industri, produksi ataupun jasa, tidak terlepas dari tuntutan-tuntutan kualitas dan kuantitas produksi ini. Sebagaimana yang pernah saya alami, bahwa saya diundang oleh seorang rekan ke Banyuwangi untuk mengunjungi salah satu perusahaan ekspor-impor hasil laut, ya. Bahwa di sana betul-betul kualitasnya itu dikontrol ketat. Jadi apabila kita melihat nelayan, lalu kemudian ikannya itu tadi kemudian dijual di pasar-pasar lokal, itu tidak begitu menjadi tuntutan. Tetapi tatkala sudah ekspor atau impor, maka tuntutan lebih tinggi. Sebagaimana yang pernah saya melihat, itu mulai dari kualitas gizi dilihat, sampai kemudian kepada jumlah bakteri E. coli pun juga dilihat.
maksimum bakteri E. coli yang ditoleransi sekian. Tapi dari angka yang tertera, maka itu ditolak. Berikutnya yang ketiga adalah munculnya peluang-peluang bisnis baru. Begitu banyaknya saat ini tawaran-tawaran dari para pelatihan-pelatihan ya, tawaran pelatihan-pelatihan, lalu kemudian juga ada PT-PT atau CV-CV yang membuka peluang ekspor impor pelatihan kepada kita ya. Mari kita ikuti bagaimana cara mengekspor barang dengan mudah, mengimpor barang dengan mudah, itu sangat banyak sekali kita ketahui. Kemudian diregulasi. Dengan adanya globalisasi ini, maka negara-negara termasuk Indonesia itu dipaksa untuk merubah aturan, gitu ya, aturan yang lebih longgar agar orang-orang yang di luar negara Indonesia itu juga dapat berinvestasi kemari, dapat berdagang kemari, tentu tidak gegabah dan tidak begitu saja dibuka, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kemampuan masyarakat untuk bertahan di era globalisasi. Artinya adalah apakah masyarakat ini dapat bertahan dalam persaingannya ataukah tidak. Lalu kemudian juga di dalam pengaturan regulasi ini juga dilihat dari undang-undang yang berlaku di tiap negara. Berikutnya adalah keragaman tenaga kerja. Nah, saat ini sudah sangat beragam sekali tenaga kerja yang diperlukan, baik di dalam gender maupun di dalam agama ataupun budaya. Itu sekarang sudah hampir tidak melihat kamu budaya mana dan budaya mana, walaupun masih ada di beberapa bagian maupun di beberapa perusahaan. Namun hal ini sudah bukan merupakan sesuatu yang utama dan mutlak, karena memang di dalam tenaga kerja ini sudah sangat majemuk sekali. Berikutnya adalah menuntut pemerintah yang demokratis. Dalam artian sistem pemerintahan demokratis ini diasumsikan dapat menaungi free trade atau globalisasi atau pasar bebas dengan regulasi-regulasi yang fleksibel. Kecuali memang itu undang-undang menyatakan ya untuk regulasi tertentu. Namun apabila kita melihat para pemimpin atau yang sistem negaranya menggunakan sistem autokratis seperti Korea Utara contohnya, maka free trade ini tentu akan terganggu. Maka kecenderungan yang terjadi di era global yang dapat kita saksikan adalah investasi yang tidak mengenal batas negara dan hambatan geografis. Kalau dahulu saudara akan membeli saham, akan berinvestasi di saham gitu ya, saudara perlu mendatangi BEC atau BES di Jakarta maupun di Surabaya, saudara berdagang di gedung itu. Namun sekarang dengan adanya globalisasi dan teknologi globalisasi pendukungnya yaitu internet yang semakin maju, maka orang-orang saat ini tidak hanya berdagang di Jakarta maupun Surabaya, bahkan lingkupnya sudah lingkup global. Masyarakat, mahasiswa itu sudah mulai digalakkan ayo nabung saham, dan juga ada program-program dan platform-platform yang mendukung. Lalu kemudian juga perdagangan saham, kalau dahulu mayoritas banyak memperdagangkan saham-saham lokal, saham-saham yang terindeks IDX ya. Namun untuk sekarang dengan mudahnya kita bisa berdagang melalui dolar untuk membeli saham luar negeri. Contohnya saham-saham Amerika, saham-saham Asia Timur dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang sekali tatkala banyak orang-orang yang bekerja di malam hari namun tidur di pagi harinya. Kalau sebelum free trade itu terjadi, maka sangat aneh kalau orang bekerja di malam hari, kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu. Namun sekarang sangat banyak sekali menuntut orang bekerja di malam hari karena perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini menyebabkan seseorang harus bekerja di malam hari karena waktu pasar buka adalah malam pada saat itu. Contoh misalkan kita berdagang saham di Amerika. Amerika pada saat pagi, Amerika pada saat siang, kita di saat malam, sehingga ada tautan waktu yang cukup panjang. Kemudian yang kedua adalah badan usaha yang harus tanggap. Tanggap di sini artinya adalah memang betul-betul harus peka terhadap informasi yang ada, yang sangat cepat fluiditasnya. Kemudian terhubung dengan jaringan informasi global. Maka perusahaan kalau ingin maju itu harus menyediakan sarana internet yang menyediakan juga sarana percepatan perpindahan informasi barang dan manusia secara efektif dan efisien. Apabila
kita tidak memanfaatkan teknologi yang ada, ya siap-siap saja kita tertinggal atau tersaingi dengan perusahaan yang lainnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi yang menjamin mutu kualitas. Begitu banyak sekarang teknologi ini digunakan untuk menjamin mutu kualitas, di mana kualitas mutu ini sudah terstandarisasi melalui ISO. Berikutnya adalah tuntutan produk yang efisien. Efisien artinya hemat waktu, lalu kemudian juga hemat energi. Ya, ini juga efektivitas yang efektif dan efisien. Dalam artian di sini tuntutan teknologi saat ini adalah menuntut kita untuk hemat biaya dan juga hemat waktu. Kemudian juga ramah lingkungan. Betapa banyaknya LSM yang mendukung perusahaan-perusahaan itu untuk ramah lingkungan. Bahkan regulasi-regulasi antar negara-negara itu sudah kesepakatan untuk sama-sama membahas agar industri itu ramah lingkungan. Sebelum dibuang asapnya harus disaring dulu. Sebelum dibuang limbahnya harus diolah dahulu. Sekarang juga ada beberapa tuntutan gerakan, yaitu mengganti kresek sebagai pembungkus menjadi kantong plastik itu diganti dengan kantong yang ramah lingkungan yang mudah didaur ulang. Lalu kemudian juga bagaimana kertas-kertas yang tadinya banyak memakan kertas, ya sekarang buku-buku sudah mulai dicetak digital agar hutan-hutan tidak banyak ditebangi karena kertas juga dari kayu dan juga dari bahan-bahan lain yang bersifat alamiah. Maka dari itu untuk yang kelima, pasar atau konsumen semakin kompleks dan kompetitif. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ini adalah dampak globalisasi, maka pasar sudah semakin kompetitif dan kompleks. Artinya pasar tidak lagi berbentuk gedung bangunan yang di dalamnya ada penjual dan pembeli yang saling bertatap muka, namun di rumah-rumah pun sekarang juga pasar. Di rumah-rumah pun kita bisa berjual beli, di rumah-rumah pun kita juga bisa berinvestasi, berbisnis dan lain yang sebagainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi saat ini. Masih banyak yang perlu kita bahas, namun saya cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Apabila ada yang ingin didiskusikan dan apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap dan kesalahan materi sehingga harus memerlukan klarifikasi, monggo silakan didiskusikan dan diklarifikasikan di kolom komentar. Dan juga kami mohon maaf atas semua kesalahan apabila memang ada kesalahan di dalam penyampaian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.